Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa sekalian, para penggemar PPKS PT RPN Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kali ini kita hadir kembali dalam acara konsultasi live dari para pakar yang ada di PPKS, menjawab pertanyaan tentang berbagai macam hal kendala budidaya kelapa sawit. Kali ini akan kita hadirkan yang tidak asing lagi, praktisi pekebun kelapa sawit. Yang pertama, sebelah kiri kami tidak asing lagi, Pak Jen, pakai J D depannya. Ya Pak D, Pak. Jen Muhayat. Halo. Ya, Pak. Halo Pak. Sedang siang Pak. Iya. Sukun belum masuk. Belum masuk. Berikutnya kita juga mendatangkan seorang peneliti dari ilmu tanah, Bapak Eko Noviandi Ginting, dari sebelah sudut merah. Bantalnya merah. Oh iya, sudut merah. Iya itu. Jadi apa yang akan kita bahas pada kali ini adalah peningkatan produktivitas kebun, tentunya kebun kelapa sawit pada lahan suboptimal. Jadi kita tetap pakai protokol kesehatan ini ya. Iya Pak. Jadi mohon maaf kami pakai masker ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu sekarang menghadapi paradigma berkebun kelapa sawit yang berbeda. Kalau menurut saya itu ada dua fase kita berkebun kelapa sawit. Fase pertama, fase mbah-mbah kita. Para pendahulu yang menyerahkan budidayanya itu pada alam. Karena makanya dulu Pak Eko, Pak Muhayat mengenal kelas kesesuaian lahan. Oh iya kan, ada S1, S2, S3, N1, N2. Artinya apa? Yang S1 ya yang zaman Belanda dulu biasanya. Sudah dicari dulu mana yang cocok. Berarti kan memang menyerahkan pada alam. Kalau untung dapat yang S1 ya budidayanya lebih mudah, ya kan? Iya Pak. Kalau yang S3 lebih sulit lagi menghadapinya, nanti ditanyakanlah itu. Tetapi sekarang fasenya sudah berubah juga Pak Eko. Karena lahannya itu sulit mendapatkannya, sehingga yang didapat selalu yang sudah sisa-sisanya, ya kan? Pengembangan ke sana kemari sisa-sisanya. Tetapi sekarang teknologi sangat berubah dan berkembang, iya kan? Coba kita tengok sekarang. Lahan gurun yang ada di Cina, apa di Arab atau Aljazair itu bisa ditanami dengan teknologi yang ada. Tidak usah jauh-jauh di Yogyakarta, Mas. Itu lahan pantai pasir, itu juga bisa ditanami tanaman-tanaman. Padi pun bisa. Artinya alam itu dengan apa bisa di-create oleh manusia untuk menghasilkan itu. Jadi jangan alasan nanti S3 terus produktivitasnya rendah, ada cara-caranya tentunya. Itu jadi fasenya juga sudah berubah. Kemudian yang nanam padi di Jepang aja di ruangan bisa Mas. Indoor ya Pak? Indoor. Tidak hanya futsal, sama main futsal indoor ya kali ini. Nanam padi juga bisa indoor. Berarti alam itu bisa di modif ya gitu. Jadi supaya kita tidak banyak cerita Mas. Nah, kita sekarang ini dengan apa juga untuk memuaskan para pemirsa, kita banyak menjawab pertanyaan. Iya Pak. Jangan kita yang banyak omong. Iya Pak. Kita yang apa namanya? Udah ada yang raise hand duluan itu Pak. Oh iya, ada yang raise hand nanti dulu. Tapi saya membawakan fase. Iya. Sekarang saya mau membawakan narasinya untuk yang lahan suboptimal. Silakan Pak. Memang siap kok. Nah, kali kan memang gini loh, lahan pasir aja bisa ditanam. Betul. Ya maksudnya yang ekstrim ya di gurun Gobi di Cina. Kemudian di Indonesia juga tentunya yang sudah banyak ditanam produktivitasnya rendah memang. Tapi nanti tanya ke Pak Eko gimana cara meningkatkannya.
suboptimal. Makanya ini suboptimal apa saja? Itu ada yang tanah pasiran, tanah pasir. Nah, kemudian ada yang lahan gambut. Ada yang tanahnya nanamnya topografinya yang berbukit, bergunung. Bagaimana tentunya beda. Lahan pasang surut. Ya itulah lahan suboptimal. Nah, ini yang kita nanam sulit, yang sulit itu yang ini toh Mas. Kalau nanam yang S1 tanah mineral sambil merem ditendang gini aja ya itu ketemu 30 ton TBS per hektar per tahun. Nah gitu loh. Jadi kita sekarang yang kita bahas terutama membahas yang lahan suboptimal, bagaimana meningkatkan bisa di atas potensinya bahkan. Oke? Oke, Pak. Cocok? Cocok, Pak. Iya. Nah, jadi mohon Bapak-bapak siapkan pertanyaan. Nanti raise hand juga, raise hand itu ngacung Mas. Oh iya, angkat Iya, tangan. jadi angkat tangan. Angkat tangan yang satu ini. Kalau angkat tangan itu nyerah itu. Oke, untuk mengawali kita pemirsa pemanasan ya. Pemanasan kita ke Pak Eko dulu Pak Eko. Oh, siap Pak. Tadi mana ya pertanyaan yang paling sulit tadi Mas? Yang paling sulit ya. ini ya. Ini pertanyaan dari Latif AGR. AGR ini agronomi biasanya. Selamat siang. Siap. Saya di Kalimantan ada tanah yang berpasir dan dangkal. Nah, catat Pak Eko. Ya. Berpasir dan dangkal. Pasir dan dangkal. Terdapat lapisan hardpan. Iya. Ini berarti jurusan tanah ini. Tahu Iya, hardpan? hardpan ini. Nah, Iya. sering tergenang air. Dalam kurung air seperti pada tanah gambut warnanya merah. Ya. Dan sudah ditanam sawit. Pertumbuhan bisa baik apabila dikasih bahan organik. Nah, jurusan sampean ini. Iya, iya. Ya. Kita suplai jankos. Kompos ini apa ya? Kompos ya. Salah nulis ini. Dan jika suplai lambat pertumbuhan akan menurun. Nah, yang saya tanyakan, dalam 5 tahun ke depan apakah tanaman saya bisa tumbuh menghasilkan, kemudian jika dewasa bisa berdiri kokoh? Jawab Pak Eko. Oh, siap Pak. Pertanyaan Lahan pasir, lahan pasir. Tanah banget ini. Iya, iya. Jadi baik, saya coba jawab nih Pak Gus Iya. dari Pak Latif AGR gitu ya, Oh. di Kalimantan, mungkin di Kalimantan Tengah mungkin ya. Iya. Yang banyak tanah-tanah seperti itu biasanya. Nah, memang kalau tanah seperti narasi Pak Latif ini dikenal dalam ilmu tanah itu ada istilahnya spodosol. Oh. Spodosol. Jadi ada lapisan spodiknya, hardpan-nya itu tadi. Oh. Lapisan spodik biasanya itu warnanya hitam, tapi keras kayak aspal. Itu keras sekali. Nah, terus tadi kan dibilang warnanya merah, warna airnya. Warna airnya merah seperti gambut. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hardpan itu sebenarnya terbentuk dari bahan organik, Pak. Oh, itu betul. bahan organik karena di atasnya pasir, teksturnya kasar kan begitu. Bahan organik itu turun, terus bereaksi dengan Fe, dengan besi, membentuklah dalam jangka waktu yang sekian lama itu terbentuklah hardpan itu. Oh. Makanya warna airnya juga berwarna seperti warna gambut seperti itu. Nah, terus pertanyaannya tadi dikatakan kita suplai jankos atau kompos janjang kosong. Kalau suplainya telat, pertumbuhan akan menurun. Ya jelas, karena memang tanah-tanah seperti itu miskin hara, Pak. Oh, miskin. Miskin hara. Jadi sangat tergantung dengan yang kita berikan. Oh, iya. Wah, jadi kalau ini istilahnya perbanyak sedekah. Iya. Wah, kalau tidak dikasih makan ya nggak bisa makan. Iya. Habis. Jadi memang perbanyak bahan organik terutama sebagai piringnya. Iya. Oh, kita analogikan lagi nih, Pak. Dia harus punya piringnya itu bahan organik gitu. Itu harus terus seperti itu. Nah, pertanyaannya 5-7 tahun ke depan apakah tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan? Tergantung. Oh. Sangat tergantung. Yang pertama, hardpan-nya dalam atau enggak? Oh, kalau dia cuma 40 cm, ya harusnya dipecah dulu sebelum ditanam hardpan-nya. Gitu. Karena kalau udah 40 cm itu akan menjadi faktor pembatas berat. Berat sekali itu perakaran tanaman akan tumbuhnya horizontal, tidak bisa vertikal. Jadi nanti tanaman mudah ambruk. Gitu, karena permukaan tanahnya terkikis, nanti tanamannya ambruk, tidak bisa mengikat. Jadi kondisi perlakuan yang bisa dilakukan tadi suplai bahan organik, kemudian sebisa mungkin memang seharusnya sebelum tanam itu hardpan dipecah supaya pecahnya pakai apa Mas? Sebenarnya kalau di dodos saja pun bisa Pak. Apa di dodos itu dia
dicocok gitu. Dilubangi. Dicocok gitu ya bisa, tapi kalau dia agak luas ya biasanya menggunakan alat berat kan gitu. Tapi kalau tadi bisa sebenarnya sekitaran lubang tanam itu bisa. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, suplai bahan organiknya ini harus terus continue seperti itu, karena itu tadi salah satu fungsi bahan organik ini selain memperbaiki struktur itu adalah untuk meningkatkan kemampuan tanah memegang air dan kemampuan tanah memegang hara. Kita kenal dengan istilah KTK, kapasitas tukar kation. Nah itu harus tetap ada bahan organik itu. Jadi pemupukan yang kita berikan tidak selalu hilang. Selama ini kalau tanahnya pasir, kasih pupuk hilang, hujan hilang. Jadi harus ada bahan organik. Dan yang seterusnya untuk menghindari tadi tergenang dan segala macam tadi, dugaan saya ini dangkal ini harpennya. Nah itu biasa di daerah Kalimantan di salah satu perusahaan sudah menerapkan juga menggunakan parit discontinue. Baru mau kutanyakan. Parit discontinue itu. Jadi di gawangan dibuat parit, terus dibuat apa? Seperti apa istilahnya Pak Mu ya? Iya, parit 1x1. Iya, kayak rora. Kayak rora begitu. Baru disambung dengan parit, buat rora lagi seperti itu. Jadi akhirnya mengalir terus. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan iklim mikro, Pak. Iklim mikro yaitu dengan menjaga kelembapan tanah. Caranya seperti apa? Tanaman penutup tanahnya jangan sampai dikemis. Kalau di salah satu perusahaan yang ada di Kalteng itu, mereka malah mengintroduksi neprolepsis. Memang sengaja ditanam situ. Jadi itu sangat membantu kelembapan tanah sehingga air tidak mudah hilang. Pak Eko, sebentar. Ya. Ini sering menanyakan ke saya ini. Ini loh, tidak selalu apabila ini petani ya. Itu tidak selalu tersedia jankos. Apa pengganti dari jankos atau kompos itu tadi? Apa saja Pak, yang penting bahan organik. Bisa pupuk kandang, ya, bisa apa lagi ya, macam-macam. Pokoknya bahan organik Pak. Monggo silakan apa sih. Pupuk kandang akan lebih bagus. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya gini Pak, kalau kita mensuplai tidak ada jankos ya, kita mengandalkan pupuk kandang. Ya kalau pupuk kandang itu selalu ready, gitu ya, selalu tersedia. Tapi yang paling terpenting sebenarnya gini, sebagai starter itu untuk mengintroduksi itu tadi neprolepsis atau tanaman-tanaman penutup tanah itu tadi di gawangan itu biasanya kita taruhkan pupuk kandang segala macam kita tanami, nanti dengan sendirinya dengan tumbuhnya si neprolepsis ini itu iklim mikronya dengan sendirinya baik. Nah itu baru nanti perlahan-lahan bahan organik yang lain masuk. Berarti kan bahan organik memperbaiki tadi setelah dibolong tadi kan? Iya. Just boleh dipupuk anorganik nggak itu? Oh boleh, tidak masalah, tidak masalah. Tapi sebaiknya dikasih bahan organik dulu Pak, karena kalau dikasih pupuk organik langsung juga loss, hilang, licin, gitu tercuci. Terus gini Pak Eko, ini kan tanah dengan harpen tadi pasiran itu di Indonesia sebarannya di mana saja? Nah, kalau biar tahu ini kan Kalimantan Tengah ini mana saja? Kalimantan, umumnya Kalimantan ya Pak, terluas kalau nggak salah itu di Kalimantan Tengah. Kemudian di Sumatera itu tidak terlalu banyak, di daerah saya kurang paham, Palembang atau daerah sebagian selatan itu ada Pak. Tapi yang paling luas itu memang daerah Kalimantan Pak, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ada di situ, Kalimantan Timur situ. Siap-siap Bapak Ibu sekalian yang di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan itu pasiran saya pun menemukannya di sana. Di daerah Riau juga ada, tapi dia hanya spot-spot seperti itu Pak. Tidak terlalu luas. Wah, terima kasih Bapak Eko, ini udah bagi yang ini harapannya hampir putus asa nanam di kelapa sawit di lahan pasiran udah stres. Biasanya udah kering-kering bagaimana mumet ngatasinya Mas? Nah, kira-kira itulah di lahan pasiran. Ini masih pertanyaan pertama ini. Masih banyak lagi masih banyak lagi.